Di sini, aku akan menjelaskan analisis hubungan faktor produksi modal dan tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. Video ini dipersembahkan oleh Angel Sri Munikasi Jabat, John Rian Simamora, dan Mutiara Naila Rizky. Selamat menonton! Tahukah Anda apa rahasia di balik produktivitas sebuah perusahaan? Mari kita telusuri bagaimana modal dan tenaga kerja berperan dalam menciptakan kesuksesan bisnis. Produktivitas adalah kunci utama keberhasilan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa. Namun, tidak semudah yang dibayangkan untuk mencapai produktivitas optimal. Dalam dunia ekonomi, terdapat dua faktor produksi kunci. Yang pertama, modal. Modal mencakup peralatan, mesin, dan teknologi. Sementara tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang mengoperasikan proses produksi. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai hubungan modal dan tenaga kerja dalam proses produksi. Faktor produksi merupakan elemen utama dalam proses menciptakan barang dan jasa, di mana efisiensi dan optimalitas penggunaannya menjadi kunci keberhasilan produksi. Perlu diketahui, ketika perubahan pada salah satu faktor produksi dan sementara faktor lain tetap, maka akan menghasilkan peningkatan output yang semakin kecil sesuai hukum diminishing returns. Namun, jika kedua faktor berubah secara stimulan dalam proporsi yang tepat, akan terjadi peningkatan efisiensi produksi. Kurva produksi adalah representasi grafis dari hubungan antara input yang digunakan dalam proses produksi dengan output yang dihasilkan. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai kurva produksi. Jadi, ayo kita bahas lebih lanjut mengenai analisis kurva produksi yang meliputi: pertama, mari kita kenali kurva Isoquant. Kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja yang menghasilkan output yang sama. Untuk karakteristik kurva Isoquant meliputi slope negatif, cembung ke titik origin, tidak pernah berpotongan, dan kurva yang lebih tinggi menandakan produktivitas lebih tinggi. Contoh praktis Isoquant, misalkan Anda ingin memproduksi 2000 unit sepatu. Anda bisa menggunakan 2 pekerja dan 3 unit modal atau 3 pekerja dan 2 unit modal. Hasilnya tetap sama, akan menghasilkan 2000 unit sepatu. Yang kedua, garis anggaran produksi atau ISOCOS. Ini adalah garis yang menunjukkan kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan dalam anggaran tertentu. Faktor penting ISOCOS meliputi harga faktor produksi, anggaran yang tersedia, dan slope negatif yang menggambarkan trade-off antara input. Titik optimal terjadi di pertemuan kurva Isoquant dan ISOCOS. Disinilah produsen mencapai output maksimum dengan biaya minimal. Mari kita lihat contoh nyatanya. Ketika 10 pekerja ditambah 5 mesin akan menghasilkan 1000 pasang sepatu. Dan jika ditambah 2 mesin akan menghasilkan 1300 pasang sepatu. Dan jika ditambah 10 pekerja tanpa mesin hanya akan menghasilkan 1100 pasang sepatu. Modal dan tenaga kerja memiliki hubungan komplementer. Peningkatan satu faktor membutuhkan penyesuaian faktor lainnya. Yang perlu diingat, hati-hati dengan hukum hasil marginal yang semakin menurun. Penambahan terus-menerus satu faktor tanpa keseimbangan justru menurunkan efisiensi. Kunci produktivitas adalah kombinasi optimal modal dan tenaga kerja, penyesuaian berkelanjutan, dan memahami keterbatasan setiap faktor produksi. Produktivitas bukan sekedar tentang menambah, tetapi tentang mengoptimalkan. Sampailah kita ke penghujung video. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan kami mengucapkan terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa lagi.